Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ketemu di serial perkuliahan pengantar Artificial Intelligence atau kecerdasan tiruan ini. Kita udah masuk ke materi yang kelima, yaitu tentang perbandingan metode BFS dan DFS. Jadi pada pertemuan ini kita langsung masuk bagaimana metode ini digunakan untuk memecahkan masalah kasus takaran ember, maze problem, building block, dan Shortest path problem. Nah, sebelumnya saya ingin mengulang kembali beberapa hal yang berkaitan dengan artificial intelligence untuk menyegarkan kembali ingatan Anda tentang perkuliahan yang sedang Anda ikuti ini. Yang pertama, kembali kita kepada definisi bahwa kecerdasan buatan itu berasal dari artificial intelligence. Artificial artinya tiruan atau buatan atau semu, intelligent artinya kecerdasan intelligence atau inteligensi. Sehingga kalau disatukan, artificial intelligence bisa berarti kecerdasan tiruan, bisa berarti kecerdasan buatan, bisa berarti inteligensi tiruan, bisa berarti inteligensi buatan atau inteligensi. Jadi bahasa Indonesia ini bisa banyak. Ya, jadi memang kalau dalam bahasa Inggris satu, dalam bahasa asing satu, diterjemahkan ke bahasa Indonesia bisa macam-macam sesuai dengan selera penerjemahnya. Tapi di mata kuliah ini namanya kecerdasan buatan. Di mata kuliah lain ada yang menyebutnya di kurikulum lain namanya inteligensi buatan. Maksudnya adalah sama. Nah, AI sebagai sebuah metode itu punya dua jenis algoritma secara umum. Ada yang metode tradisional, ada yang modern. Ya, biasa seperti itu. Metode memang selalu dibagi dua ya. Ada yang lama, ada yang baru. Kalau yang lama disebut tradisional, kalau yang baru disebut modern. Nah, metode yang tradisionalnya itu contoh yang paling utama adalah AI search. AI search. Sedangkan yang modern disebut soft computing. Di mana 3 sekawan dari soft computing itu ada fuzzy logic, ada neural network, ada genetic algorithm. Nah, kita ke AI search. Modul ini serialnya masih tentang AI search. Ya. Ini sudah pernah dibahas. Saya sebutkan lagi bahwa tujuan AI search adalah mencari penyelesaian dalam bentuk langkah per langkah. Dari kondisi awal ke kondisi tujuan. Dari initial state ke goal state. Ya, harus Anda perhatikan terus tentang apa tujuan dari algoritma AI search. Kemudian secara umum AI search itu ada dua metode. Ada yang blind search, ada yang heuristic search. Kalau yang blind search itu dia tidak menggunakan informasi khusus untuk mempercepat penemuan solusi. Sedangkan kalau yang heuristic search dia menggunakan informasi khusus. Informasi khusus itu nanti namanya ya heuristik. Nanti kita ada satu kali pembahasan khusus tentang heuristic search. Nah, kita kembali ke blind search. Yang blind search itu yang paling umum ada dua. Ada yang disebut breadth first search, ada yang depth first search. Walaupun nanti yang breadth first search dengan depth first search ini ada turunan-turunannya, tapi kita bahas sebagai dasar adalah yang dua ini. Breadth first search dengan depth first search. Ya, ini juga sudah kita bahas ya bagaimana kasus takaran dua ember bisa dari sebuah kasus menjadi dalam bentuk gambar, kemudian berubah menjadi sebuah notasi. Notasi itu yang kita sebut dengan representasi masalah. Atau yang secara teknis kita menyebutnya dengan struktur data. Nah, kalau manusia disuruh memecahkan masalah ini, tentu bagaimana caranya? Ada dua ember. Ember yang pertama maksimum isinya 3 liter, ember yang kedua maksimum isinya 3 liter. Ini di dalam kasus bisa terbolak-balik ya. Bisa yang hanya yang 4 liter, bisa yang punya 3 liter, tapi itu tidak begitu penting. Yang penting memahami kasusnya ya. Nah, kalau diinginkan yang pertama 00, yang kedua menjadi 02. Nah, pada kasus lain kan kita menyebutnya 20 ya. Tentunya 02 karena yang 4 liternya jadi B, bukan jadi A ya. Nah, kalau secara kita manusia, kita tahu solusinya adalah yang pertama dari 00
Kemudian kita ubah menjadi 30. 30 berarti yang ember ini kita penuhkan dulu. Sehingga ini jadi 3, ini jadi 0 ini ya, yang 30 ini 00, maka pertama 30. Kemudian 03. Berarti ini kita masukkan kemari. Berarti ini jadi 0, jadi kosong, yang ini jadi. Kemudian 33. Berarti ini kita isi penuh. Sehingga ini isinya 3, ini isinya 3. Kemudian menjadi 24. Kenapa menjadi di sini 2? Karena di sini 3, kita isi kemari, sini jadi 4, ini jadi 2. Kemudian ini kita kosongkan, dia menjadi 20. Yang 2 kita pindahkan ke yang 2 di 3 liter, kita pindahkan ke jadi 02. Ini langkah solusinya. Ini disebut langkah solusi. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah. Itu secara kita manusia. Nah, sekarang kan yang kita inginkan, yang menemukan solusi ini bukan kita manusia. Kalau kita manusia, namanya kita membuat programnya secara algoritmik. Kita ingin membuat programnya, yang menemukan solusi ini komputer. Jadi algoritma AI yang kita buat, dia bisa menemukan solusi ini sendiri, tanpa perlu si programmer itu memikirkan sampai menemukan langkah-langkah penemuan solusinya. Itulah AI di dalam searching. Nah, ini juga sudah pernah kita bahas, bahwa yang kita lakukan itu pertama adalah merancang. Mulai dari mendefinisikan masalah, inisial state-nya apa, goal state-nya apa, gitu ya. Kemudian menentukan operator-operator untuk mengubah dari satu state ke state yang lain. Operator di dalam apa ini sustakaran 2 ember ini udah berkali-kali ya kita bahas bagaimana menentukan operator dari kasus takaran 2 ember. Kemudian baru lakukan operasi set. Nah, contoh hasilnya ini menghasilkan sebuah diagram tree. Ya. Diagram tree ini yang penekanannya ke Anda saat ini harus dianggap sebagai hal yang cukup penting. Cukup penting karena diagram tree inilah yang digunakan merepresentasikan masalah dari AI search. Nah, ini juga sudah pernah kita bahas bagaimana kasus dari takaran 2 ember ini berubah dari sebuah gambar direpresentasikan menjadi X, Y. X, Y inilah menjadi angka 0,0. 0,0 ini artinya ember 4 liter, isinya 0. 0 yang kedua, ember 3 liter, isinya 0. Kalau yang ember yang 4 yang di sebelah kiri ya. Nah, ini contohnya. Contoh proses ISEC kasus takaran 2 ember, di mana state space-nya sudah diperoleh seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, setelah kita dapatkan state space-nya, kita akan coba mencari solusinya menggunakan 2 metode yang sudah kita bahas, baik dengan breadth first search maupun depth first search. Coba, kalau pakai breadth first search, solusinya kan seperti ini. Ya, kalau saya pakai garis, saya gambarkan pelan-pelan ya. Dari sini, dari root kemari, nah, kan begini kemarin kan, ini breadth first search ke sini, ini breadth first search. Nah, seperti ini. Jalannya seperti ini disebut BFS ya. Breadth first search seperti ini. Ini terus kita telusuri sampai kita menemukan 2,0. Nah, jadi ini apakah ini 2,0 bukan? Apakah ini 2,0 bukan? Terus selagi simpul yang kita kunjungi bukan 2,0, ini jalan terus. Terus jalan selagi belum 2,0. Terus selagi sebelum 2,0, ini belum 2,0, belum. Ini 0,2 bukan 2,0, ini terus. Nanti terus ke sini lagi, ini terus. Nah, ini pakai breadth first search. Nah, ketemu di sini. Ketemu di sini. Berarti ini adalah solusi yang ditemukan dengan metode B. B ya. Breadth first search. Kemarin kita menyebutnya secara arah itu dia secara gini ya, horizontal ya. Secara horizontal ya, atau ini disebut per level. Setiap level habiskan dulu baru turun ke atau naik ke level berikutnya ya, angkanya naik ya, tapi levelnya turun. Ya, nanti ini 20. Berarti kalau ini sudah ditemukan 20, solusinya langkahnya adalah dari 00 menjadi 03, menjadi 30, menjadi 33, menjadi 42, 02 baru 20. Inilah solusi yang ditemukan dengan cara breadth first search. Dengan breadth first search ditemukan solusi seperti ini. Itu kalau pakai breadth first search. Nah, nanti dihitung berapa simpul yang harus dikunjungi dengan breadth first search. Kita hitung ini semuanya, ini 1, 2, 3,
4, 5, 6. Nah, itu adalah jumlah simpul yang harus dibuat. Jadi nanti solusi itu ada dua. Yang pertama langkahnya berapa langkah. Yang kedua jumlah simpul yang dikunjungi itu, yang di-generate itu ada berapa simpul. Jumlah simpul yang di-generate itu nanti menentukan lamanya proses penemuan solusi dengan sebuah metode. Misalkan berarti dengan breadth first search, untuk kasus ini ditemukan misalkan membutuhkan 36 state ya, 36 simpul, misalkan dibutuhkan 4 menit. Dengan DFS nanti berapa menit? Nah, begitu. Jadi dibandingkan jumlah waktu penemuan solusinya antara BFS dengan DFS. Ini yang kita bahas tadi yang adalah dengan penemuan dengan breadth first search. Nah, ini breadth first search. Ada gambarnya ya. Nah, kalau dengan depth first search bagaimana? Nah, kalau dengan depth first search, nah caranya begini kan, seperti yang kemarin dari sini kita ke sini. Nah, ini cabang ini dihabiskan dulu. Berarti ke sini. Ya, dihabiskan dulu. Cabang yang ini dihabiskan dulu, berarti ke sini, sini, sini. Nah, ini ketemu 2-0. Sudah langsung ketemu. Jadi dengan depth first search, penemuan solusinya lebih cepat. Nah, tapi kalau kita lihat langkahnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Butuh 8 langkah. Sedangkan dengan depth first search, tadi solusinya ini langkahnya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah. Jadi berbeda solusi yang ditemukan antara breadth first search dengan depth first search. Kalau depth first search yang di daerah sini ya. Biasanya memang yang di daerah paling pinggir selalu ketemunya depth first search. Nah, tetapi dengan breadth first search, simpul yang dikembangkan banyak, artinya waktu penemuan solusinya lama, tapi solusinya lebih optimal. Hanya 6 langkah. Langsung menemukan hanya 6 langkah solusinya bisa ditemukan. Nah, begitu. Nah, ini sama juga nanti dengan maze problem juga kasusnya sama. Kita bisa telusuri dengan breadth first search dan kita juga bisa telusuri dengan depth first search. Ini sudah pernah kita bahas bagaimana representasi masalah pada maze problem dilakukan sampai jadi matrik. Pada pertemuan yang kedua kan sudah pernah kita bahas. Nah, ini dengan building block problem ini juga sama. Penemuan cara penelusurannya itu sama. Prinsipnya breadth first search dengan depth first search. Sehingga kalau kita mau simpulkan apa bedanya breadth first search dengan depth first search? Breadth first search itu menghabiskan per level. Level itu ini ya, ini level root, level pertama, per level. Ini dihabiskan per begini dulu. Sedangkan depth first search menghabiskan yang secabang, per cabang. Ini satu cabang ini dihabiskan dulu, satu cabang per cabang. Habiskan cabang ini dulu. Baru kunjungi ke cabang yang berikutnya. Ini cabang berikut. Jadi itu secara umum dari segi arah breadth first search dengan depth first search itu seperti itu perbedaannya. Tapi dari segi kualitas, kita sudah bahas bahwa breadth first search itu membutuhkan ruang keadaan yang lebih besar. Depth first search lebih kecil. Artinya breadth first search waktu menemukan solusinya lebih lama. Sedangkan depth first search waktu menemukan solusinya lebih cepat. Nah, di sisi yang lain, breadth first search itu solusinya paling bagus, menemukan solusi yang paling optimal, yang paling sedikit langkahnya. Sedangkan depth first search itu tidak dijamin optimal. Seperti contoh kita tadi waktu untuk kasus takaran 2 ember ternyata tidak menemukan solusi yang paling optimal. Nah, ini tentang ruang keadaan ya, yang disebut dengan state space. Nah, jadi state space itu adalah jumlah simpul keseluruhan yang perlu di-generate selama proses searching digambarkan di dalam diagram tree. Kalau pakai diagram tree itu digambarkan. Tapi kalau di dalam program selama di-generate dalam bentuk looping nanti programnya itu berapa state yang harus dibuat. Semakin banyak state waktu penemuan solusinya tentu semakin lama. Nah, besarnya state menjadi ukuran berapa lama solusi ditemukan. Nah, sekali lagi nih dituliskan supaya Anda ingat bahwa BFS state space-nya selalu lebih besar. Waktunya berarti lebih lama dibandingkan dengan DFS. Ya, kalau ini kita melihat perbedaan cara berpikir orang tua sama anak muda, BFS ini kayak orang tua, lama.
ya, tindakannya lama, tapi tindakan yang dibuat nanti yang paling bijak. Kalau anak muda itu kayak DFS, membuat keputusan cepat, tapi keputusannya belum tentu yang terbaik. Nah, begitu. Makanya waktu di sesi yang sebelumnya saya bertanya, mana yang lebih bagus? Yang waktunya lebih cepat atau yang terbaik? Yang bagus itu tindakan yang paling tepat atau membuat keputusan yang tercepat? Waktu cepat atau kualitas tindakan yang lebih baik? Nah, itu bisa jadi perdebatan ya. Belum tentu yang tindakan yang lebih baik itu, yang lebih tepat itu lebih baik. Ada orang yang lebih penting, yang penting tindakannya cepat, bertindak cepat. Masalah tepat atau tidak itu nanti. Nah, itu anak-anak muda selalu cara berpikirnya seperti itu. Yang penting kita cepat lakukan. Masalah yang kita lakukan itu baik, lebih baik atau tidak itu nanti. Nah, begitu. Jadi itulah kira-kira analogi breadfast dengan BFS dengan DFS. Nah, ini yang contoh takaran 2 ini seperti ini nih state space-nya. Nah, ini state space. Kalau secara maksimal sebenarnya seperti ini. Anda hitung aja nih berapa jumlah simpulnya ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itulah yang namanya state space. Jadi pada breadfast lebih luas. Sedangkan pada breadfast lebih kecil karena cuma ini. Nah, sampai di sini. Ini kalau yang depth. Sedangkan yang kalau breadfast, nah sampai sini tadi ya. Ini tadi gambarnya salah. Kalau yang breadfast kan tadi solusinya di sini ya. Berarti sampai sini. Nah, sampai di sini. Nah, ini yang breadfast. Sehingga kalau kita lihat gambarnya yang breadfast lebih sedikit DFS. Yang breadfast lebih luas. Tapi solusinya yang paling optimal kalau breadfast. Nah, inilah perbandingan kembali diulang perbandingan antara breadfast kembali dengan deficit. Ya, jadi breadfast secara horizontal kalau pakai gambar ya, yang deficit itu secara secara vertikal. Nah, jadi sebuah proses AIS kualitasnya itu bisa kita lihat yang pertama dari jumlah ruang simpulnya ada berapa. Ruang simpulnya besar nggak? Yang kedua dari jumlah langkah solusinya. Langkah solusinya yang terpendek nggak? Itulah kualitas dari breadfast, dari AISET ya, dari AISET. Ya, karena nanti setelah ini kita masih membahas AISET yang mulai menggunakan heuristik. Kalau breadfast dengan deposit ini dia nggak pakai heuristik, tapi udah bisa menemukan solusi sendiri ya, menemukan solusi sendiri yang di mana tadi metode AISET itu solusinya ditemukan oleh program, bukan dirancang oleh programmer. Nah, untuk kasus pencarian jarak terdekat pun sama. Ya, ini kasus pencarian jarak terdekat yang akan lebih kita bahas setelah pertemuan ini. Ini juga bisa kita buatkan diagram tree-nya. Setelah diagram tree-nya kita buat, bisa kita telusuri solusinya baik dengan breadfast maupun deficit. Ya, nanti akan kita lihat kalau kasus jarak terdekat ini mana yang lebih bagus, pakai breadfast atau pakai deficit. Ya, nanti setelah pertemuan ini kita akan bahas tentang kasus pencarian jarak terdekat lebih jauh. Demikian untuk kuliah kali ini. Ya, semoga Anda bisa memahaminya dengan lebih baik ditambah dengan penjelasan-penjelasan kita pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.